warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang kesehatan mental di kalangan generasi Z. Saya Wulan Amelia Putri dengan akhir NPM 125 yang sebagai pembicara pertama dengan gaya informatif. Saya Tiara Febrianti dengan akhir NPM 131, pembicara kedua dengan gaya persuasif. Saya Rifa Nurfaiza dengan akhir NPM 120, pembicara ketiga dengan gaya naratif. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Kesehatan mental telah menjadi salah satu topik yang penting untuk diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kalangan generasi Gen Z, yaitu generasi yang lahir pada pertengahan tahun 1090 sampai dengan awal tahun 2010. Generasi Z adalah generasi yang tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial yang menawarkan banyak sekali kemudahan, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi mental mereka. Banyak dari mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental yang cukup berat. Laporan dari American Psychological Association atau APA pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 91% Gen Z setidaknya pernah mengalami satu gejala fisik atau emosional terkait kecemasan, depresi, atau kelelahan. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan masalah yang signifikan bagi generasi ini. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap gangguan mental di kalangan Gen Z. Hal-hal tersebut dikarenakan adanya tekanan pendidikan, faktor keadaan sosial ekonomi, dan yang terakhir biasanya terjadi karena eksposur terhadap media sosial. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi masalah gangguan mental di kalangan Gen Z ini. Yang pertama yaitu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lakukanlah pendekatan kepada Tuhan agar kita selalu berada di dalam lindungannya. Yang kedua yaitu bercerita. Berceritalah kepada orang yang dipercaya untuk menghilangkan rasa cemas yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Yang terakhir yaitu hindarilah berpikiran negatif. Jika merasa pikiranmu terganggu, maka lakukanlah hal-hal tadi untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang bisa mengakibatkan gangguan mental di kalangan Gen Z. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu seorang siswi yang dibully oleh gurunya sendiri. Seorang siswi itu pendiam dan diolok-olok oleh gurunya sendiri. Lalu seorang siswi itu menjadi jarang sekali berinteraksi dengan siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Dan berinteraksi dengan keluarganya pun jika ada hal-hal penting saja. Sudah mendatangi beberapa psikiater juga, namun tidak berhasil. Dan sekarang seorang siswa ini tidak melanjutkan sekolahnya karena mentalnya sudah terganggu karena perkataan dari guru itu, dan seorang siswi itu menjadi trauma sampai sekarang. Hal ini menandakan bahwa generasi Z lebih rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Menurut saya, rekan satu kelompok yang menggunakan gaya berbicara persuasif dan naratif sangat mengesankan. Mereka mampu membuat kita lebih tertarik pada ide-ide yang disampaikan karena tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga mengaitkannya dengan cerita yang relevan dan mudah dipahami. Hal ini membuat pembahasan menjadi lebih terhubung dan mudah dimengerti. Selain itu, cara mereka mengajak atau meyakinkan kita sangat halus sehingga tanpa disadari kita cenderung menyetujui ide-ide yang telah disampaikan.
Baik, di sini saya akan memberikan komentar pribadi saya. Yang pertama, saya akan memberikan komentar kepada pembicara informatif. Menurut saya, pembicara informatif sudah sesuai karena dia membicarakan fakta-fakta dan data yang relevan tentang topik tersebut. Terus untuk pembaca naratif juga sudah menceritakan kejadian yang sesuai dari topik pembicaraan. Mungkin hal yang perlu diperbaiki lagi dari mereka adalah untuk lebih mengembangkan kemampuan dalam berbicara. Menurut saya, apa yang sudah dijelaskan oleh Tiara dan Wulan sudah cukup jelas. Tapi mungkin cara menyampaikannya harus diperbaiki lagi dan apa yang disampaikan oleh Tiara dan Wulan harus lebih dipahami lagi.